Tapi yang lucu dan menarik adalah ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan jangan jadi gubernur di Jawa Barat. Kenapa? Karena sulit, berat, lawannya saya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini sudah percaya diri gitu kan. Bahkan untuk 2 periode saja, saya sudah pasti menang. Belum lagi nanti ada isu tentang wakil. Karena kalau dilihat dari berbagai macam gubernur yang ada, perbandingannya, kita tetap Kang Deddy Mulyadi yang paling baik gitu. Karena yang lain gak ngapa-ngapain. Hai korban ghosting. Kadang ketika kita sudah berjuang bersungguh-sungguh untuk mengejar kekasih kita, kita menjadi orang yang lupa diri gitu. Bahwa belum tentu kekasih kita akan menerima segala macam perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Belum tentu gitu. Di akhir jalan bisa saja ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih cocok, sehingga segala perjuangan yang kita lakukan hari ini itu tidak bermakna suatu hari nanti. Tapi kita sudah terganjung percaya diri yang begitu besar, seolah-olah cinta kita tidak akan pernah ditolak. Seolah-olah gitu. Tapi inilah hanya berasal dari kepercayaan diri saja, tanpa suatu fakta yang kemudian hanya akan bisa dilihat pada waktunya. Dan hal-hal demikian itu tidak hanya terjadi di antara kita saat mengejar pasangan dan kekasih kita, tetapi juga dalam penentuan siapa yang akan menjadi pemimpin di negara kita, baik itu pemimpin nasional ataupun pemimpin di daerah. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini di skala daerah ada satu gubernur yang memang cukup ramai dibicarakan oleh khalayak publik, dan gubernur ini memang cukup viral daripada gubernur-gubernur yang lain yang ada di Indonesia. Apa? Siapa? Yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur yang kemarin sempat viral, bahkan divalidasi sebagai gubernur konten oleh gubernur Provinsi Kalimantan. Karena konten-kontennya memang cukup banyak gitu ya. Dari YouTube sampai akhirnya masuk ke Instagram dan TikTok gitu, menyebar begitu luas ke seluruh media-media sosial yang ada. Sehingga yang melihat berbagai macam kinerja-kinerja dari Kang Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur Jawa Barat, bukan hanya masyarakat Jawa Barat, bukan hanya anak-anak muda di Jawa Barat, tapi juga berbagai macam lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Karena kita tahu gitu, jangkauan media sosial kan luas gitu kan. Tidak hanya di satu provinsi tertentu. Dan Kang Deddy Mulyadi berhasil masuk ke seluruh media-media itu, sehingga mau bagaimanapun yang kemudian terkenal gubernur di Indonesia, itu Kang Deddy Mulyadi gitu. Kita belum tentu ketika ditanya siapa gubernur di Provinsi Sumatera, belum tentu tahu gitu. Tapi ketika ditanya siapa gubernur, siapa Kang Deddy Mulyadi, pasti kita akan jawab, oh dia gubernur. Perkara nanti gubernurnya nggak tahu gubernur di mana, ya itu mungkin kekeliruan. Tapi ketika dilihat ya, Kang Deddy Mulyadi ini kan gubernur konten, dan sebenarnya ini tidak ada masalah, bagus gitu, justru ini baik gitu, karena dari berbagai macam konten-konten yang dibuat justru membuka berbagai macam informasi-informasi dari kinerja orang-orang yang berada di sektor publik, orang-orang yang berada di pemerintahan, terutama kerja-kerja gubernur itu sendiri. Bahkan dari berbagai macam konten-konten itu bisa menurunkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan biaya iklan Pemprov Jabar. Jadi ini baik gitu. Dari berbagai macam hal yang dilakukan secara pribadi, ternyata berdampak terhadap efisiensi anggaran yang ada di pemerintahan provinsi. Dan sebenarnya bagus sekali. Dan hal ini tidak hanya viral gara-gara kontennya, gara-gara gubernur kontennya, tapi sebelum itu memang sudah ada kebijakan-kebijakan yang membuat Kang Deddy Mulyadi ini disorot secara nasional, disorot oleh berbagai macam media-media gitu. Kebijakannya memang agak lain dan beraneka ragam gitu kan. Mulai dari kebijakan-kebijakan yang muncul, misalnya siswa dilarang untuk kemudian melakukan study tour, sekolah-sekolah tidak boleh melakukan study tour gitu, karena ini hanya memaksa kita untuk kemudian mengeluarkan uang yang padahal siswa ini bahkan siswa ini untuk makan, untuk kehidupan keluarganya gak cukup. Tapi kalau untuk study tour ada dipinjemin sampai gitu kan. Nah ini salah satu kebijakan yang kemudian dilarang juga oleh Kang Deddy Mulyadi dan nggak boleh gitu.
Ada juga siswa-siswa yang kemudian nakal harus dikirim ke barak untuk dilatih secara militer. Dalam satu posisi, mereka dikirim ke sana untuk kemudian merubah berbagai macam pola-pola kebiasaan di dalam hidupnya. Yang selama ini gak bisa tidur, yang selama ini selalu nakal, yang selama ini selalu marah-marah sama orang tuanya. Pokoknya orang tuanya sudah capek lah ngurusin mereka, kemudian ini akan hanya menjadi masalah gitu, dan tidak akan menjadi perubahan, sehingga kemiskinan atau apapun yang kemudian dialami oleh keluarganya, ini akan menjadi suatu struktural gitu. Dari bapak ke anak, anak ke cucu. Terus gitu, gak ada kemajuan di keluarga tersebut, sehingga perlu dikirim ke barak militer agar mereka bisa berubah, dan ketika sudah selesai mereka sudah berubah, sudah bertobat, dikeluarkan kembali. Jadi militer ini semi neraka untuk pertobatan. Dan ini memberikan berbagai macam respon dari berbagai macam pihak, dan ya tetap saja yang namanya kebijakan pasti akan ada positif, akan ada negatif. Dan dua hal ini menjadi salah satu kebijakan yang membuat Kang Deddy Mulyadi berada di posisi teratas. Seandainya ada klasmen Liga Gubernur, Kang Deddy Mulyadi ini di posisi pertama nih sekarang. Karena yang lain nggak kelihatan. Ada juga misalnya kebijakan terkait wisuda. Sudahlah, wisuda ini jangan terlalu mewah gitu kan. Karena orang-orang yang kemudian kebetulan menyuarakan tentang kenapa tidak ada perpisahan, kenapa tidak ada wisuda yang begitu mewah gitu kan, adalah orang yang kemudian dia hidup di bantaran sungai milik Pemprov Jabar. digusirlah rumah-rumah itu oleh Kang Deddy Mulyadi. Meskipun pada akhirnya berbagai macam yang kemudian kebijakan disampaikan oleh Kang Mulyadi terkait dengan bantaran sungai yang kemudian dikosongkan ya, direlokasi, akhirnya mereka juga mendapatkan rumah yang layak lah ya. Orang-orang pasti bersyukur gitu. Sehingga gerakan Kang Deddy Mulyadi untuk kemudian menghilangkan pembangunan-pembangunan di bantaran sungai yang seharusnya tidak boleh, ini terjadi begitu senyap, bahkan lebih senyap dari gaya Ahok dan Jokowi di Jakarta. Gak viral gitu ya kan, soal penggusuran begini kan pasti ramai bermasalah gitu, tapi Kang Deddy Mulyadi senyap, oh bagus nih gitu. Ada lagi soal misalnya vasektomi, bahwa orang-orang yang kemudian memiliki anak banyak ini perlu dipertimbangkan untuk menerima bantuan sosial loh. Jangan sampai katanya keluarga-keluarga ini gitu kan sudah gak mampu tapi bikin anaknya banyak kok. Kan kasihan anak-anaknya gitu. Jadi pengemis, nanti gak disekolahin gitu kan. Ada berbagai macam hal-hal yang akhirnya perlu rasa-rasanya diatur oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga yang cowok ini perlu divasektomi lah supaya anaknya agak banyak gitu kan. Sedangkan di satu sisi keluarganya belum cukup mampu. Ada satu perspektif kan bahwa di masyarakat ketika kita melihat anak, kita kan selalu berpikir bahwa semakin banyak anak ya semakin banyak rezeki gitu. Karena anak ini rezeki. Tanpa kita sadar menghitung bagaimana kemudian seharusnya kita melakukan hal-hal itu semua gitu. Menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang kita miliki. Sehingga Kang Deddy Mulyadi berpikir bahwa penerimaan bantuan sosial ini perlu diberi syarat laki-laki atau suami yang sudah vasektomi, sehingga memang mereka bisa memperbaiki struktural keluarganya dan akan memperbaiki berbagai macam pertumbuhan-pertumbuhan secara sumber daya manusia, ekonomi, sosial di Pemprov Jabar itu sendiri. Sehingga hal ini menjadi penting bagi Kang Deddy Mulyadi. Namun responnya salah satunya dari Caimin misalnya, ya gak boleh katanya. Gak boleh daerah itu buat aturan sendiri, gak boleh katanya. Karena penerimaan bantuan sosial itu sudah ada klasifikasinya, sudah ada syarat-syaratnya, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Jadi jangan sampai akhirnya kita membuat peraturan sendiri, katanya Caimin gitu. Nah ini salah dua yang kemudian menjadi Kang Deddy cukup viral dengan kebijakannya. Ada yang terakhir terkait dengan pungli, di mana akhirnya ketika pertama kali menjabat Kang Deddy keliling, ada pungli di lampu merah gitu kan, ada pungli di berbagai macam tempat, sehingga Kang Deddy ini langsung memberikan kebijakan agar tidak ada satupun pungli ataupun pengemis yang berjalan di daerah, di jalan-jalan raya, di lampu-lampu merah atau di tempat-tempat lain. Jangan gitu. Jangan sampai ada lagi. Kita harus bereskan ini semua. Karena kalau sampai itu berkeliaran, itu adalah kegagalan pemerintah. Karena membiarkan mereka untuk mengemis, nggak boleh nih gitu. Harus dikasih pekerjaan yang lain lah, entah nyapu, entah apa gitu. Ini kan cukup viral juga gitu, karena akhirnya semuanya ditegur,
agar ini tidak terjadi lagi. Dan kita tahu bersama bahwa kadang pengemis minta-minta di lampu merah itu kadang bukan keterpaksaan gitu, tapi pekerjaan. Cuma tidak tercantum aja di KTP sebagai pengemis gitu, enggak gitu. Kadang penghasilan mereka ya lebih sejahtera daripada buruh-buruh yang lain. Kadang di berbagai macam tempat dan di berbagai macam daerah, tidak perlu dipukul rata. Dan dari berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, rasa-rasanya kita akan melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang baik, gubernur yang terbuka, gubernur yang bisa mengeksekusi berbagai macam ide dan gagasannya secara tepat dan cepat. Kita akan mengingat itu dari Kang Deddy Mulyadi. Sehingga kalau kita lihat bahwa dari kejadian-kejadian ini wajar saja ketika akhirnya Kang Deddy Mulyadi berbicara di depan forum Asosiasi Persatuan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Ya. Jadi Kang Deddy ini hari kemarin ini berpidato di depan, memberikan pembicaraan di depan Asosiasi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi seluruh Indonesia, ya, dan sekretarisnya juga gitu kan, untuk menyampaikan berbagai macam hal. Tapi ada yang menarik gitu dari Kang Deddy Mulyadi ini gitu. Mungkin karena beliau sudah cukup terkenal, beliau sudah cukup viral, beliau cukup dibicarakan oleh halayak publik dengan kebijakan-kebijakannya, sehingga merasa percaya diri yang begitu tinggi. Dan berbicara di depan forum Asosiasi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi seluruh Indonesia, cukup baik pembicaraannya gitu. Agak-agak songong, lucu-lucu gimana gitu. Saya, kata Kang Deddy Mulyadi, nasibnya ini lebih baik gitu daripada seluruh anggota-anggota dewan yang ada. Karena posisi Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai gubernur provinsi, bukan anggota DPRD. Kenapa gubernur bisa lebih baik daripada DPRD? Karena gubernur lebih banyak anggarannya. Provinsi ini, dewan-dewan ini cukup sulit lah, dan ada berbagai macam honor-honor yang kemudian harus mereka lakukan dengan cara-cara yang nggak tepat lah misalnya, sehingga hal ini tidak lebih baik gitu kan. Pokoknya Kang Deddy Mulyadi merasa bahwa gubernur itu lebih baik daripada DPRD gitu dalam posisi ini gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi mendoakan agar seluruh DPRD ini bisa menjadi gubernur lah. Tapi yang lucu dan menarik adalah ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan jangan jadi gubernur di Jawa Barat. Kenapa? Karena sulit, berat, lawannya saya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini sudah percaya diri gitu kan. Bahkan untuk 2 periode saja saya sudah pasti menang. Belum lagi nanti ada isu tentang wakil presiden atau diangkat secara nasional misalnya. Ya, ini akan menjadi modal yang baik bagi Kang Deddy Mulyadi. Apalagi Kang Deddy Mulyadi percaya diri begitu besar dengan berbagai macam tindakan dan kebijakannya. Mungkin Kang Deddy Mulyadi ini punya berbagai macam survei atau berbagai macam hal untuk dilihat bahwa sebenarnya sampai hari ini Provinsi Jawa Barat seluruh masyarakatnya puas terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Dan kita tahu itu gitu. Karena kalau dilihat dari berbagai macam gubernur yang ada, perbandingannya, kita tetap Kang Deddy Mulyadi yang paling baik gitu. Karena yang lain gak ngapa-ngapain. Maksudnya gak kelihatan ngapa-ngapainnya gitu. Sehingga kalau ada liga-liga gubernur gitu kan, kemarin kan sudah ada liga korupsi nih. Kalau ada liga gubernur, maka Kang Deddy Mulyadi berada di posisi teratas. Dan berbagai macam tandaan yang disampaikan itu sedikit serius sebenarnya pesannya, bahwa Jawa Barat pasti akan saya kuasai. Pesannya 2 gitu. Saya akan 2 periode, atau orang yang mau jadi presiden dan membutuhkan dukungan di Jawa Barat, maka sayalah wakil presiden yang tepat. Ya kira-kira begitu gitu. Tapi apapun itu ya, hal ini baik sebenarnya dan tidak ada persoalan. Kepercayaan diri itu juga baik. Tapi kalau pada akhirnya di pertengahan jalan 4 tahun ke depan ada satu kesalahan, maka jangan salah kalau seluruh kebijakannya yang baik itu akan menjadi musnah dan tidak diperhitungkan kembali. Karena kebiasaan masyarakat dan warga negara kita ya begitu. Satu kesalahan akan menghapuskan seluruh hal-hal yang baik. Tapi apapun itu ya, semoga saja Kang Deddy Mulyadi tetap berada di jalan-jalan kebenaran, di jalan-jalan yang tepat gitu, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang blunder dan merugikan dirinya sendiri. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.